Saya Rati Kondisi, Financial Expert Ajaib Sekuritas, dan hari ini kita akan ngobrolin ya Mbak Friska terkait dengan apakah sell in May and go away itu adalah mitos ataukah memang benar terjadi gitu. Seperti itu adanya ya di bulan Mei ya. Nanti kita akan bahas untuk topik kita di hari ini nih teman-teman semuanya. Jadi tonton Bener-bener. Sekalian ini udah jelang payday ya, jadi mungkin teman-teman udah bakal punya planning nih ya di bulan Mei ini akan seperti apa. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, seperti biasa mungkin biar lebih afdol kita ulas dulu sekitar kondisi ekonomi yang terkini ya, Kak Rati seperti apa? Baik, kalau kita melihat sebenarnya kita lihat di bulan Mei sendiri itu kan memang terkoreksi ya sekitar 2,6%-an di hari closing hari ini. Ya 2,58%-an ya, jadi memang terkoreksi di bulan Mei. Nah memang kalau kita lihat sebenarnya ini harusnya jadi momentum positif nih buat teman-teman yang mau buy on weakness. Karena apa? Karena kalau kita melihat sebenarnya secara garis besar, secara fundamental kita sendiri ya di dalam negeri, secara nasional itu memang memperlihatkan hampir semuanya berkeseluruhan itu positif ya. Mulai dari PMI manufaktur kita yang masih di level ekspansif, kemudian juga inflasi kita yang terjaga ya teman-teman dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya. Kemudian juga bisa dikatakan kita punya rupiah juga udah terapresiasi ya dibandingkan dengan di awal tahun lalu sempat ke 15.700 tapi sekarang udah di level 14.800-an. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya seperti indikator IKK dari optimisme konsumen itu juga positif ya, bahkan meningkat ya di bulan April lalu. Jadi nanti itu juga akan inline sama beberapa sektor mungkin nanti akan dijelaskan juga. Kemudian ada yang baru ini ya, baru rilis hari ini itu terkait dengan neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment kita ya di kuartal 1 tahun 2023 ini yang dimana memang mencatatkan surplus sebesar 6,5 miliar US dollar. Jadi secara katalis kita bisa katakan dari beberapa rilis data yang memang udah rilis ya di bulan Maret, kemudian juga di bulan April ini ya, kemudian juga di bulan Mei ya teman-teman semuanya, itu memperlihatkan bahwa kita punya strong ekonomi domestik ya. Jadi bisa dikatakan ekonomi domestik kita tuh masih solid so far nih sejauh ini gitu. Kira-kira itu Mbak Friska ya, secara katalisnya nih dari dalam negeri. Oke. Dari kalau dalam negeri kurang lebih ya itu juga mungkin yang lumayan bikin IHSG hari ini juga closing hijau ya. Tuh, udah rebound nih IHSG ya. Iya Kalau kita makanya. lihat Ya di walaupun kayaknya awal-awal kan, masih ngayuh banget buat ke 7.000 tapi ya at least masih bertahan zona hijau tadi untuk closing ya. Nah, kalau untuk global sendiri gimana Kak Rati? Situasi global biar teman-teman juga up to date nih. baik buat teman-teman semuanya mungkin kalau kita bahas katalis secara domestik mungkin kita nggak abdol juga nih membahas katalis secara globalnya seperti apa, karena kan investor di bursa sendiri itu kan nggak cuma investor domestik aja ya, jadi bahkan masih 30-40% tuh didominasi oleh foreign atau oleh asing ya teman-teman. Jadi memang katalis global yang mempengaruhi pasar saham kita ya itu juga pastinya akan mempengaruhi nih kira-kira aksi jual maupun juga aksi beli dari investor asing yang pastinya mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Dan kalau mungkin kita akan bahas terkait dengan secara globalnya, memang kalau bisa dibilang IHSG kita ya di awal bulan Mei itu memang dipengaruhi oleh katalis-katalis negatif yang terjadi secara eksternal, khususnya di negara mitra dagang terbesar kita yang kedua yaitu US ya. Mungkin kita bisa bilang di US di bulan Mei ya, di awal Mei itu mereka punya katalisnya sebagian besar negatif ya, seperti misalnya mungkin kita akan bahas terkait dengan mereka punya optimisme konsumen ya, dari yang terlihat dari indeks Michigan Consumer Sentiment yang memang turun ya teman-teman semuanya dibandingkan dengan 6 bulan terakhir yang memang sebenarnya kalau kita lihat 6 bulan terakhir itu udah mulai rebound, tapi ternyata di bulan Mei ini ya mereka punya indeks keyakinan konsumen itu turun lagi ya. Jadi memang itu jadi katalis negatif apalagi buat beberapa emiten yang basically ke consumer dan juga consumeran primer ya untuk di US sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat di awal Mei itu juga ada banks yang collapse juga, jadi ada baru ya banks yang collapse di US ya, First Republic itu juga IHSG ya di akhir April tuh udah mau tembus nih ya teman-teman di level 7.000. Tapi ada katalis-katalis tersebut membuat IHSG kita tuh akhirnya ada reversal
balik lagi ya ke level dia 6.600, kemarin sempat ke 6.600-an. Jadi memang bisa dikatakan katalisis secara eksternal belum memungkinkan ya teman-teman semuanya untuk memboost pergerakan IHSG. Tadi secara garis besar ada banks yang kolaps lagi, dan juga baru-baru ini ya mendekati memang jatuh temponya utang dari US ya teman-teman. Itu juga pastinya membuat kekhawatiran pelaku pasar juga kalau kita lihat. Tapi untuk pergerakan dari S&P sendiri sih harusnya masih sideways ya. Sebentar saya lihat untuk S&P sendiri. Ya, untuk S&P sendiri ini masih sideways ya teman-teman. Berbanding terbalik sama IHSG kita ya, di bulan Mei itu terkontraksi secara monthly aja tuh sampai di 2,5% untuk terkontraksinya. Lalu kalau kita lihat katalis negatif yang datang dari US ya, terlihat dari S&P 500-nya aja masih sideways. Jadi bisa terlihat ada anomali ya teman-teman. Jadi teman-teman harusnya bisa lakukan riset secara menyeluruh bahwa sebenarnya fundamental ekonomi itu masih solid. Jadi kita melihat di US aja yang memang terjadinya atau katalis negatif itu datang dari sana, tapi mereka punya indeks tuh sideways aja ya, berbanding terbalik sama IHSG yang bisa dikatakan terkontraksi lumayan dalam ya di bulan Mei ini sampai ke 6.600. Kira-kira itu ya teman-teman katalisnya secara global dan juga secara domestik, tadi kita udah bahas di awal. Oke, oke. Jadi malah kalau secara global tuh ya di mereka sih sebenarnya sideways aja ya Kak Rati ya, tapi di dalam negeri kita memang anomali sendiri. Oke. Nah, di tengah-tengah apa namanya ya, sebut saja mitos atau fakta ini ya, sell in May and go away di bulan Mei sampai Juni nanti, apakah ini waktu atau timing yang sebenarnya cocok untuk mulai teman-teman investor akumulasi, atau sebaiknya agak ngerem dulu nih, wait and see dulu sambil lihat pantau tadi beberapa situasi global maupun domestik? Kalau kita lihat sebenarnya untuk tadi ya IHSG yang turun sendiri ya teman-teman, itu juga harusnya jadi momentum buat teman-teman tuh buy on karena saham-saham yang memang punya fundamental oke dan harganya tuh lagi turun. Otomatis kan harga yang lagi turun ini mereka punya, atau saham tersebut punya valuasi yang atraktif ya, valuasi yang menarik nih buat teman-teman lihat, atau bisa dikatakan under value ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman strateginya bisa cicil beli ya untuk di saat ini, karena kalau kita lihat IHSG-nya juga udah mulai rebound ya Mbak Friska ya. Jadi kalau kita lihat nih IHSG di 3 hari terakhir ya, di Jumat, Senin ya, kemudian juga hari ini itu ditutup di level yang positif ya, atau hijau nih IHSG kita. Jadi memang udah mulai rebound dari supportnya di area 6.660-an. Jadi bisa dikatakan momentum yang pas untuk saat ini. Mungkin teman-teman bisa beli ya untuk cicil ya teman-teman, beberapa saham yang memang tadi harganya tuh lagi turun tapi fundamentalnya tuh masih bagus gitu ya. Jadi bisa lah untuk cicil beli saham-saham tersebut ya teman-teman. Jadi dapat harga diskon lah istilahnya kayak gitu ya Mbak Friska. Oke, pas momen-momen saham-saham pada turun ya, dan lumayan penurunannya, mungkin ya bisa cicil-cicil dikit untuk kolek ya, Mbak Rati ya. Nah, kalau buat teman-teman investor yang di sini pasti kan mereka ada reksadana juga mungkin sebagian. Nah, bagaimana nih proporsi yang baik untuk sekarang nih antara reksadana dan saham? Dan saham sendiri seperti apa? Apakah nanti cenderung kita mencari yang growth atau value aja di saat seperti sekarang? Untuk komposisi sendiri ya, untuk alokasi aset, mungkin di sini teman-teman juga berpikir apakah di saat market yang volatile kayak gini, apakah kita harus ambil take the risk, atau kita harus kira-kira konservatif dulu nih gitu ya. Kita untuk reksadana mungkin ada teman-teman yang memang tipenya tuh konservatif gitu kan. Mungkin teman-teman di sini akan memilih reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe investor seperti apa ya teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa maksain juga kalau misalnya teman-teman tipenya agresif, tapi kita suruh beli reksadana pasar uang gitu kan biasanya investor yang agresif ini kan nggak bisa nunggu gitu kan ya, nggak bisa melihat ya return yang cuma segitu-gitu aja gitu kan, dan mereka akan ambil risk ya, walaupun memang bisa dikatakan return yang akan mereka dapatkan juga akan sebanding dengan risiko yang tinggi juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe investor seperti apa. Dan kalau kita melihat memang untuk saat ini bisa dikatakan reksadana yang menarik ya, reksadana saham ya, dan juga reksadana pendapatan tetap ya teman-teman. Karena kalau kita lihat yield juga udah mulai turun ya, harga obligasi juga udah mulai naik. Jadi itu jadi katalis positif untuk reksadana pendapatan tetap. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya Bank Indonesia tuh udah akan ya mereka keep ya, mereka punya suku bunga jadi nggak naik lagi semenjak di bulan Februari.
di 5,75%. Jadi itu jadi katalis positif untuk di obligasi ya teman-teman. Jadi untuk kalau memang sesuaikan, memang harus disesuaikan dengan profil risiko teman-teman semuanya nih ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang yang menarik itu ada reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana saham, itu masih menarik ya untuk teman-teman kolek. Itu untuk reksadana. Kemudian untuk yang saham ini seperti apa? Kalau kita lihat untuk saham sendiri, memang teman-teman mungkin yang perlu saya notice di sini, teman-teman tuh harus juga nih punya, at least teman-teman punya core ya di teman-teman punya portofolio. Nah, core saham tuh apa? Core saham itu adalah core di mana teman-teman tuh koleksi saham-saham yang memang punya pembobotan besar di IHSG, kemudian juga punya fundamental yang oke juga. Jadi at least teman-teman tuh tinggal aja itu saham naik gitu ya teman-teman dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi usahakan teman-teman punya yang namanya core ya di portofolio teman-teman semuanya. Tadi kriterianya itu adalah punya fundamental yang oke, kemudian juga punya pembobotan yang besar juga di IHSG. Jadi kalau IHSG misalnya minus 1%, at least teman-teman punya saham yang minusnya 0,5%-an gitu kan, enggak lebih dalam lah dibandingkan dengan pergerakan IHSG gitu. Jadi yang perlu di teman-teman miliki tadi harus ada core ya dalam portofolio teman-teman. Dan untuk yang growth dan juga value stock itu balik lagi ke tipe investornya seperti apa nih ya Mbak Friska ya. Jadi itu balik lagi disesuaikan. Kalau memang teman-teman yang lebih take the risk, mungkin bisa ambil saham-saham yang growth stock ya, karena saham growth stock ini adalah saham di mana kita kan punya valuasi yang lumayan tinggi juga nih, atau valuasinya udah mulai mahal gitu kan kalau kita lihat saham growth stock. Tapi kita punya ekspektasi nih ke depan saham tersebut itu akan tumbuh ya. Jadi kita memang membeli yang namanya ekspektasi di saham-saham growth stock gitu kan. Sedangkan kalau yang value stock ini lebih ke emiten-emiten yang memang berfundamental oke, kemudian harga juga masih murah, masih under value, kemudian juga saham-saham yang bisa dikatakan rutin ya bagian dividen, walaupun dividen yang diberikan atau yield yang diberikan itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan saham-saham di sektor growth stock ya, kira-kira seperti itu nih Mbak Friska. Jadi balik lagi disesuaikan sama portofolio teman-teman, sama profil risiko teman-teman, karena kita nggak bisa memaksakan untuk investor yang moderat kita paksakan ke konservatif, kemudian investor yang tipenya konservatif kita paksakan ke agresif gitu. Itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi disesuaikan lah, jadi pilih-pilih ya teman-teman semuanya. Oke. Tetap kembali ke profil risiko teman-teman investor masing-masing ya Kak Rati ya. Jadi terkait reksadana ataupun saham, yang penting tadi Kak Rati udah spill tuh untuk saat ini mungkin reksadana yang bisa teman-teman pilih RDPU ataupun di reksadana saham ya. Dan di saham sendiri balik lagi nanti ke riset sendiri teman-teman ya. Tapi nanti di akhir tenang aja, kita akan bahas beberapa sektor juga ya sama Kak Rati. Nah, kalau buat teman-teman di sini mungkin kebanyakan pemula, gimana sih ada apa ya ciri-ciri atau gimana cara teman-teman investor di sini tuh ngenalin kapan pasar itu akan mengalami pembalikan, entah itu bullish ataupun pas market mau bearish. Baik, mungkin yang terjadi saat ini ya, kita melihat marketnya tuh udah bisa dikatakan rebound ya dari fase bearish. Nah, kalau kita lihat apa sih tanda-tanda market tuh bearish, dan juga sebaliknya dari bullish ke bearish, dari bearish ke bullish gitu kan. Apa sih tanda-tandanya? Jadi memang untuk mungkin kita akan bahas dulu karena marketnya kemarin tuh lagi bearish ya. Jadi mungkin kita akan bahas tipe-tipe apa aja sih yang mungkin kita bisa lihat ya dari tipe penurunan ya atau tipe bearish dari suatu tren saham ya teman-teman. Jadi pertama itu ada kategorinya, jadi nggak semuanya sama. Pertama itu ada bearish yang memang structural ya. Contohnya apa? Itu biasanya bearish yang structural ini terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, lumayan panjang. Kira-kira bisa sampai 3 tahun ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini juga pemulihannya itu bisa sampai 1 dekade atau bisa dikatakan 10 tahun ya untuk mengembalikan lagi nih dari bearish ke bullish. Jadi apa sih contohnya market yang bearish yang terjadi secara struktural ini ya. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya fase penurunan ya di US ya teman-teman di tahun 2000 ya di bubble.com, kemudian juga di supermarket ya teman-teman di tahun 2008. Itu adalah salah satu contoh dari bearish yang memang struktural gitu ya, memang
terjadi dalam waktu yang lumayan lama juga, dan juga pemulihannya juga lumayan lama nih. Dan itu terjadi karena apa? Biasanya itu terjadi karena yang namanya krisis ekonomi ya teman-teman, krisis keuangan yang memang punya multiplier effect juga ke beberapa negara, atau bisa dikatakan terjadi juga nih di seluruh belahan dunia lain gitu kan, di nggak cuma di US aja, mungkin di Europe, kemudian juga di Inggris ya teman-teman, bahkan di Indonesia pun juga kena ya kita di tahun tersebut gitu. Kemudian ada bearish yang namanya bearish tadi structural, kemudian ada bearish cyclical. Nah, bearish cyclical ini apa? Bearish secara cyclical ini biasanya terjadinya tuh biasanya terjadi tuh 2 tahun ya teman-teman, itu paling lama 2 tahunan. Jadi contohnya apa? Contohnya itu adalah misalnya ada kebijakan moneter seperti pengetatan kebijakan moneter yang memang dilakukan saat ini gitu kan ya, di US, di Europe ya teman-teman, di Inggris juga, bahkan di beberapa negara lainnya seperti di Indonesia pun juga kita ikut nih memperketat kebijakan moneter kita dengan menaikkan suku bunga gitu kan. Nah, ini adalah contoh bearish yang terjadi secara cyclical gitu kan. Jadi terjadinya biasa sampai 2 tahunan, dan recovery-nya tuh paling lama tuh 5 tahun ya teman-teman. Dan memang bisa dikatakan bearish, tipe-tipe bearish ini ya. Nah, yang ketiga ya, mungkin kita akan bahas dulu yang ketiga. Ini adalah bearish yang terjadi karena misalnya ada harga komoditas yang naik turun. Ini biasanya disebut dengan event driven ya. Jadi bearish yang terjadi itu hanya sesaat ya. Mungkin bisa terjadi itu dalam waktu kurang dari 12 bulan ya teman-teman. Itu contohnya misalnya harga komoditas yang naiknya lumayan tinggi, itu kan juga akan menyebabkan istilahnya tuh penurunan ke beberapa punya multiplier effect juga nih. Jadi kalau misalnya bearish dari secara event driven ini nggak bisa dikendalikan, ini biasanya akan menyebabkan namanya bearish yang secara cyclical ya, atau tadi kenaikan dari harga komoditas itu akan membuat misalnya suku bunganya jadi naik karena inflasinya juga tinggi kan, terkait dengan harga komoditas yang tinggi juga gitu. Nah, untuk di saat ini tuh bisa dikatakan apa? Bearishnya kalau kita lihat memang penurunannya tuh hanya sementara ya teman-teman, bisa dikatakan untuk di Indonesia sendiri ini terkait dengan bearish yang terjadi karena event driven ya, bisa dikatakan hanya sementara. Tapi kalau kita lihat di US ini memang bearishnya tuh secara cyclical ya, jadi karena kebijakan suku bunga yang sangat ketat yang membuat beberapa banks ya itu menjadi kekurangan likuiditas ya teman-teman. Itu memang kita harus melihat dulu apakah bearishnya ini secara sebentar aja ataukah mungkin jangkanya lumayan panjang. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri ini bisa dikatakan bearishnya tuh hanya sementara ya teman-teman.